tinggal melanjutkan hidup, jangan mikirin tentang papa mamanya kan. Kesian kan, kayak gitu. Ya puji Tuhan sih Dok. Ya kalau dihitung-hitung kebaikan Tuhan mah bukan soal chat time aja ya. Banyak ya. Kasyeni Yuanita. Asik. Kayak nama artis ya. Yunita ini. Yang mana? Apa sih? Yang mana nama artis yang mana? Yuranita. Iya, Yuranita. Oke. Oke. Hari ini thank you Kasyeni udah datang ke Milenial Asik. Baper. Ke istananya Kasyeni. Bukan Kasyeni datang sih. Di tempatnya kita datengin rumahnya. Iya. Ini konsep lumayan nih Milenial Baper kayak Asik. duduk di bawah ya. Iya. Pertama kali kita sehat ya. Sehat. Gitu, lemak bergumpal. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, Kasyeni apa kabar? Baik Ino, Nando, shalom. Barisan Baper, shalom. Shalom baper. Oke. Asik. Nah, ini kita Kasyeni hari ini sibuknya apa sih Kak? Ibu RT sama Ibu jadi RT. istri. Oh, ibu Jadi RT. mama, ibu RT. Oh Kasyeni ibu itu beneran? Iya, ibu rumah tangga. Oh. Ya kali gue ibu RT. Ya ini RT konflik sama Dewi Persik dong. Iya. Jangan dong, jangan merah. Ibu RT dan ini Ibu Pendeta. Ibu pendeta. Ibu pendeta. Ibu pendeta. Istri pendeta ya. Istri pendeta. Iya. Oh ya, nih kemarin kita kan nge-podcastin suaminya nih waktu itu. Lama ya. Tahun Siapa lalu ya suami saya ya? Boy ke Pak Pahang. Oh, iya. Kapan? Iya, itu awal bulan banget, awal tahun. awal tahun ya. Iya. Januarian atau Februari ya. Awal tahun. Iya. Kok mikir sih ya? Lupa. Kebanyakan artis ya. Awal tahun lah, pokoknya awal tahun kita. Nah itu kita Seru banget tuh. Seru banget kita Seru. ngomongin tentang kesaksian Kehidupan hamba Tuhan. Nah kenapa kita mau podcastin ke sini gara-gara ya kita mau tahu nih dari sisinya nih. Bener gak nih diceritain nih kan? Iya. Spill dulu dong. Spill dulu apanya? Waktu Bang Boy terakhir ceritain tuh. Iya, pokoknya ceritain tentang bagaimana ya kehidupan hamba Tuhan tuh hidup karena apa ya? Karena iman. Iya, gitu iya. kan karena ingat banget Bang Boy itu suka ngomong bahwa kalau jadi hamba Tuhan tuh jangan hidup karena gaji lo, tapi hidup karena Tuhan. Betul. Sadis ya. Iya. Sekarang gue inget nih, mukjizat chat time ya. Ya. Ini kan baru ya. Jadi Oh, ada yang lama chat time banyak. di sini. Gitu, yang lama banyak ya. Oh, banyak. Saya tahu abis ini ada mukjizat chat time di kamar ya. Nah, pertanyaannya sih, yang pertama paling mau tanya bahwa emang kok mau sih Kak jadi istri hamba Tuhan kan gitu? Kan awalnya Bang Boyke bukan hamba Tuhan, sekuler. Tapi memang kehidupan pernikahan kita dari 2004 kurang lebih 8 tahun ya Wah. masuk proses. Karena kan dari 2 orang bekerja sampai 1 orang yang bekerja itu kita bikin deal. Oke. Oh. Karena kita nggak bisa pakai med kan, waktu Iya. pernah pakai med, anak dicubit lah, dia apa-apain kan. Iya, iya, Dia iya. kabur Bener. pagi-pagi tuh, waktu itu saya Iya. mau kerja, dia kabur, akhirnya saya izin kerja. Oh, Akhirnya kita sepakat daripada mengorbankan anak, bener. lebih korbankan karir ya kan. Iya, bener. Yang dimana saat itu jujur penghasilanku lebih besar dibanding abang. Oh. Maka kita buat kesepakatan, Pak, kalau aku berhenti bagaimana? Percayalah Tuhan pasti menyertai. Oh. Oke. Kalau kita sepakat, yang penting kita nggak ribut soal uang, Bener. pasti Tuhan memberkati. Udah kita sepakat, kasih ini berhenti kerja, habis itu abang yang bekerja. Oh, Terjadi oke. namanya apa tuh? Pergejolakan dalam perekonomian udah pasti, udah Oke. pasti. Karena dari 2 orang bekerja yang gaji misalnya 2 digit, jadi Iya. tinggal 1 digit, satu Iya, digitnya iya, jauh iya. lagi gitu kan Jauh ya. lagi, iya. Tapi kan ya puji Tuhan karena kita sepakat, Kasih ini orang yang nggak megang duit tuh saat itu kan ya. Iya. Karena dari kehidupan keluarga yang sangat berkecukupan lah, Iya. tiba-tiba menikah dengan abang harus mengalami proses, sempet ngejerit sih sama Tuhan. Iya. Dia bilang, Tuhan gini amat nikah ya ternyata ya. Iya. Ada program susahnya ya sampai saya bilang gitu. Karena waktu omah mengalami kebangkrutan, orang tua mengalami kebangkrutan, Iya. dan waktu itu sudah bangkit lagi, saya cuma nanya sama Oma nanti kalau Sheni menikah apakah akan mengalami proses lagi? Maksudnya bangkrut lagi, nggak punya uang lagi? Iya. Udah pasti kata Oma, karena setiap manusia mengalami proses, nggak mungkin enggak, karena kalau nggak mengalami proses kita nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Almarhum Oma ya udah meninggal Oma kan. Oke, ya deh pas masuk pernikahan benar. Kita mengalami proses sih kurang lebih 8 tahun. Sampai hamil anak kedua kita nggak punya uang loh untuk melahirkan. Wow. Ya nggak punya uang sama sekali. Karena abang job
jobless waktu itu. Dahsyat. Jobless? Gak ada kerjaan. Nggak ada kerja. Gak ada kerjaan. Emang lu abang kerjanya apa, Dit? Di sekuler di salah satu perusahaan lah gitu kan ya. Bagian perbankan lah gitu. Akhirnya waktu itu abang jobless, ada pengurangan pegawai dan lain-lain lah biasa kan ya seperti itu. Karena kontrak ya waktu itu kasihin lupa. Udah singkat cerita pas mau main kan nggak ada uang, kita kan tadinya di Pondok Indah. Jadi bingung gitu loh karena dokter yang menangani anakku yang pertama juga kena sakit jantung, jadi nggak bisa menangani lagi. Jadi kita pindah. Tante tuh ngomong, udah kita take over punya kamu orang katanya. Maksudnya kita biayain semua biaya melahirkan, tapi pindah rumah sakit nggak mungkin di Pondok Indah terlalu mahal. Gitu kan? Akhirnya kita ke harapan kita. Percaya nggak percaya hari melahirkan nggak pegang uang sama sekali. Tapi sampai keluar dari rumah sakit Tuhan nggak mempermalukan. Jadi dengan kata gini, ini keren nih. Jadi dari yang dua-duanya bekerja, akhirnya memutuskan bahwa udah Bang Boy aja yang kerja. Pas Bang Boy kerja itu turun tuh gratis tuh. Turun. Nah, terusnya pas yang mau melahirkan tiba-tiba Bang Boy kan nggak punya kerjaan nih. Nggak punya kerjaan. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kita proses sampai sebegitu minusnya nggak ada yang tahu. Karena kita nggak pernah ngeluh sama manusia. Kita selalu ngomong sama Tuhan. Saat kita nggak punya uang melahirkan pun kita cuma diem. Akhirnya kita cuma berdoa sama Tuhan. Tante kita yang ngomong. Tante kasih ini ya. Ini lu ngelahirin gimana nanti? Kasih Boyke nggak kerja ya udah nanti aja dia mah di klinik aja tuh di puskesmas gitu kan yang gratis aja. Akhirnya dia cuma bilang gini, jangan anakku yang pertama di Pondok Indah, masa yang kedua nanti dia kode gede nanya, mama aku kok kenapa dilayani di puskesmas ya, bukan berarti mengecilkan puskesmas bukan ya, cuman kan terlalu jomplang ya. Akhirnya tante Kasih ini ngomong, yaudah deh di harapan kita aja. Wah nggak jauh kan lu juga lahiran di situ waktu itu lu lahir gitu kan. Yaudah singkat cerita Kasih ini kesana. Proses melahirkan normal dua-duanya ya, nggak ada yang sesar puji Tuhan walaupun mengalami 19 jam, 16 jam gitu kan ya. Tapi no problem puji Tuhan, Tuhan izinkan normal. Dan sampai keluar rumah sakit ya semua di cover sama tante, sama keluarga mama ya, sama keluarga mama. Semua di cover sampai selesai. Tapi memang waktu anak kedua Esther lahir itu nggak imunisasi karena kita terkonsep harus di rumah sakit mahal. Baru anak benar imunisasinya karena waktu itu kan memang kita nggak biasa di yang tempat biasa gitu ya. Akhirnya udah anak kita nggak imunisasi ya, kita cuma berdoa aja Tuhan sehatkan anak ini. Sampai waktu itu Esther pernah step udah meninggal waktu itu. Waktu kita bawa tuh dia habis berenang step, udah singkat cerita dia dibawa ke rumah sakit meninggal di jalanan. Esther yang meninggal? Esther sempat berhenti dalam waktu 10 apa 20 detik. Wah itu kita histeris berdua, kita cuma bilang Tuhan anak ini milikmu, kalau memang kau tuh izinkan hidup pasti kau akan kembalikan buat kami. Langsung dia napas lagi, maaf kata dia buang air. Wah itu kita sampai, wah itu masa terkelam kita, sampai hampir kehilangan anak, tapi puji Tuhan gak izinkan ya. Berarti kan berapa? 10 detik, 15 detik lumayan lama lah. Benar-benar berhenti karena kan tangan kasih masukin dia step kan. Dia berhenti. Apa? Kasih ini teriak itu minjem mobil tetangga loh. Kita nggak punya uang apa-apa kan. Itu lari ke tetangga sebelah, nggak pakai sendal, minjem mobil. Akhirnya dia bilang, kita ada mobil tapi nggak ada supirnya. Suami saya bisa nyetir, saya bilang. Udah nggak peduli. Dominik dititip dulu di rumah tetangga. Kenapa? Saking paniknya. Tapi Tuhan izinkan ya supaya kita makin mengandalkan Tuhan ya. Memang gak mudah ternyata jadi istri hamba Tuhan tuh gak mudah. Sangat gak mudah kak. Ngeri-ngeri sedap loh. Apalagi Bang Boy waktu itu juga belum khotbah banyak. Bang Boy itu belum jadi hamba Tuhan, masih sekuler waktu itu semua. Iya kan. Tapi 2010 tuh udah mulai jadi hamba Tuhan. Ya prosesnya juga gak mudah ya. Audisi dari sekian puluh hanya 2 yang lolos ya kan. Kita udah cerita kali ya mungkin di podcast ya. Ya terus habis itu setiap bulan kita deg-degan ya kan. Gimana reload tiap bulan tuh reload. Karena abang udah keluar waktu itu. Udah keluar dari sekuler. Sekuler udah. Karena waktu itu masa ditawarin kerja di gereja ya. Itu full timer. Ya gaji full timer juga ya maaf katanya nggak besar juga. Tapi kan itu maka abang punya statement. Jangan berharap hidup dari gaji, tapi berharap hidup dari kasih karunia Tuhan. Dan kita waktu awal mencoba menghidupi itu nggak mudah. Nggak mudah karena apa? Uang cuma ada 1.000 di dompet. 1.000 itu berarti loh. Sampai kita punya celengan, satu celengan itu gope 1.000, 2.000, 5.000. Akhir tahun kita jebolin. Jumlahnya lumayan 2 juta buat apa liburan. Seperti itu. Jadi liburannya setahun sekali bener-bener dari celengan ayam. Nah itu celengan ayam.
Benar-benar pada duit kita cemplungin tanpa berasa ternyata lumayan ya 2 juta. Tapi kehidupan itu kan waktu itu anak belum sekolah. Oh, pas anak sekolah kita deg-degan dulu listrik. Pasti di podcast apa juga udah bahas. Dulu masalah listrik. Udah punya anak, masalahnya sekolah. Sampai sekolah anak telat. Ya kan? Waktu yang pertama telat. Kenapa nggak punya uang untuk masukin anak? Tiba-tiba ada seorang pengusaha. Ya udah saya pinjamkan. Saya nggak mau dipinjamkan. Tapi kan puji Tuhan itu abang kerja sama dia. Nah, jadi dipinjamkan, dipotong gaji. Oke, kita bilang itu oke, make sense ya. Singkat cerita masuk TK. Pas mau masuk SD, waduh, itu saat itu berapa ya? Puluhan juta ya, kita nggak punya uang. Maka orang kalau berpikir hidup kita kayak enak-enak aja, puji Tuhan ya. Tapi sebenarnya ngeri-ngeri sedap, Dok. No, waduh, mungkin tahu kali ya kehidupan kasih nama abang ya. Semua berdasarkan kasih karunia, Dok. Iman banget itu ya. Waduh, bukan iman lagi tuh. Misalkan nih Kak, kayak orang nih, mungkin kalau misalnya dengar ada yang ngomong mungkin kayak misalkan kalau misalkan puluhan juta waktu itu kan dia Esther gimana sekolahnya? Dominik gimana? Mater Dei kan? Dua-duanya di Mater Dei. Mungkin ada yang bilang, kenapa nggak dimasukin negeri sih Kak? Kalau nggak punya duit atau apa gitu. Aku berdoa sama Tuhan. Mindset itu apa tuh Kak? Mindsetnya beriman, bener iman. Aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kan aku nggak pernah di negeri ya. Bukan berarti aku menyepelekan atau mengunderestimate segala sesuatu enggak. Tapi aku mohon Tuhan, kalau memang boleh meminta, aku bilang. Aku minta anak-anakku sekolah, anak-anak kita ya, bukan anakku ya. Anak kita sekolah di swasta Tuhan. Supaya mereka yang merasakan pendidikan yang enak lah, tidak dibully. Kalau swasta kan jarang ya seperti itu ya. Tidak dibully, ya mereka mendapatkan yang pendidikan yang disiplin benar gitu kan. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Kalau dibilang dari mana Kak duitnya? Dari Tuhan, benar-benar. Nggak ngerti yang di mana tiba-tiba ada yang memberi. Tiba-tiba ada pekerjaan. Ya kasih ini kan suka freelance dulu ya, WO ya. Ya puji Tuhan ya ada aja berkatnya dari Tuhan kasih melalui tangan kita berdua. Tangan ini kan benar Tuhan kasih untuk berkarya ya. Nggak untuk tidur aja atau untuk hal yang nggak berguna gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang luar biasa Tuhan kasih ya. Ya kita sih berpegang prinsip percaya sama Tuhan aja sih. Memang ngeri-ngeri sedap, film ngeri-ngeri sedap itulah ya. Jadi hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Ngeri-ngeri sedap dong. Ngeri-ngeri sedap. Bener. Usia enggak? Tapi satu titik kasih ini cuma bilang waktu itu kan kalau kayak nggak beres-beres ya permasalahan kan. Tuhan apa yang aku lakukan? Tuhan cuma bilang duduk diam. Tiap pagi sebelum abang pergi ke kantor dulu saya bilang kasih ini setelah abang pergi kasih ini duduk diam dulu di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Supaya apa? Jadi suamiku diberkati dalam pekerjaannya, anak-anakku diberkati dalam masa pertumbuhannya, ya kan ya. Ya puji Tuhan saat kasih ini komitmen sama Tuhan, kasih ini baca firman, ya memuji Tuhan, itu dilakukan secara rutin. Ya puji Tuhan, emang proses semua kehidupan itu proses ya, nggak ada yang instan. Kalau yang instan lihat pasti jatuhnya cepet. Tapi kalau kita mulai proses seperti anak tangga ya kan ya jatuh pun kepleset paling. Kepleset sedikit kan, kalau anak tangga paling cuma 2-3 anak tangga turun ya kan, tapi kalau naik lift saat jebret jatuh mati ya kan ya. Nah seperti itu kalau kasih maka bilang sama abang, aku lebih suka memakai perumpamaan dalam kehidupan itu kita seperti menaiki anak tangga. Jadi kita bisa ngeliat kanan kiri indah atau tidak indah kita bisa nikmatin ya kan ya. Benar. Seperti itu. Tapi pernah kecewa gak? Pernah. Misalnya, kok ini sama Bang Boyke nih gini awal-awal gitu. Bukan ya pernah karena mengalami titik terendah di mana ngeliat temen-temen ya di Facebook kan. Teman-teman kasih ini udah yang ke Eropa. Jalan-jalan dah ke luar negeri deh gitu kan ya. Waduh, itu rasanya gini. Gila ya. Gue salah milih apa ya? Saat itu ya. Akhirnya aku bilang gini. Tuhan apa aku salah milih ya Tuhan ya? Akhirnya Tuhan cuma bilang enggak dong. Ini kan semua berdasarkan doa, ya kan? Ini kan pilihan yang kamu buat dan sudah terkonfirmasi semuanya. Cuma dalam kehidupan ada proses, di mana harus mengikis kesombongan kasih ini. Mungkin menurut kasih ini nggak sombong, tapi menurut Tuhan masih sombong nih si ini ya kan ya, masih mengandalkan mungkin ya kekayaan. Ternyata waktu kita menikah nggak ada gunanya, semua habis. Sampai kasih ini punya ngumpulin dari gadis, habis semuanya emas sampai habis semua. Sampai kasih begini bang, ini emas terakhir yang bisa dijual. Habis itu tidak ada lagi. Papa tolong gantiin ya.
kasihnya cuma ngomong kayak gitu. Dan abang cuma bilang, dalam nama Yesus mah, ya kita nggak akan jual apapun lagi sejak itu. Puji Tuhan, sejak kita klaim itu dalam nama Yesus, kita sepakat, nggak ada berantem lagi ya. Setelah kasihnya menyadari ternyata tidak boleh berpikir macam-macam tentang pasangan ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita pilih, karena proses hidup itu pasti harus terjadi ya kan. Tuhan mulai satu persatu Tuhan pulihkan keadaan hati kita berdua, perekonomian kita berdua, di mana kita punya mobil pertama itu dikasih orang, kita ke Israel berdua itu dikasih orang, itu tahun 2015 kasih ingat, bertubi-tubi Tuhan pulihkan. Dari 2004 lo menikah, mengalami kesenangan dong pasti ya, 4-5 tahun pertama pasti mengalami ya. Sesudah mulai punya anak, mulai itu agak susah yang kita sepakat nggak bekerja kan ya. Udah singkat cerita, sampai 2010 abang khotbah, kan baru khotbah yang biasa, sana sini ya, yang kadang ada PK, yang kadang cuma dikasih aqua gelas ya kan ya. Dan makasih gitu kan, kadang nggak ada makasihnya. Kadang cuma sampai jumpa gitu doang ya. Tapi puji Tuhan, saat kita mengerti semua ini panggilan dari Tuhan, kita nggak mengeluh hal itu tentang PK ya. PK itu kan istilahnya persembahan kasih. Orang mau kasih puji Tuhan kayak udah. Tapi saat kita nggak mengeluh, misal satu tempat nggak dapet PK, percaya loh, 2-3 hari kemudian nggak berharap begitu ya. Cuma yang kita alami sudah 2-3 hari kemudian Tuhan gantikan. Ada yang transfer, ada yang memberi, mungkin ngajak makan siang, ngomongnya kan makan siang ya, ngobrol-ngobrol tiba-tiba dikasih. Ini untuk apa Pak, Ibu? Gak usah kan kita sih untuk ngobrol. Oh enggak, Tuhan gerakan saya. Nah, terus kita mau nolak ya nggak boleh dong, jangan sosok jago juga. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, pas Tuhan kasih pertolongan, enggak, nah gitu kan sosok gengsi kan? Ya nggak juga, Tuhan kan menolong kita dengan berbagai macam cara, ya kan ya? Iya jadi hamba Tuhan itu pertama ya harus peka udah pasti. Jangan mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan itu kasihan yang sama abang benar-benar mengalami tidak pernah mengandalkan manusia. Kita mengandalkan manusia pada akhirnya pasti kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita punya rencana A, ternyata Tuhan nggak jawab rencana kita. Tuhan terkadang kita bilang kan, Tuhan kok kayak seperti jahat ya, sebenarnya bukan. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik, karena rencana kita baru baik. Ternyata rencana Tuhan yang terbaik. Jadi ya kan, misalnya kasih ini bilang nih, kasih ini aja deh Tuhan, aku mau A, ternyata menurut Tuhan ini bukan kebutuhan, hanya keinginan. Misal Tuhan aku mau tas branded, contoh kan ibu-ibu kan ya, Tuhan aku mau tas branded Tuhan, enggak sih, belum itu yang kamu butuhin. Kamu butuh untuk uang sekolah anak. Itu betul. Tapi di saat kita nggak memikirkan hal itu, keinginan kita, Tuhan siapkan. Saat kita fokus, kita bisa dipercaya dengan berkat Tuhan, Tuhan siapkan untuk kebutuhan kita, keinginan daging kita terkadang ya, nggak setiap Tuhan kasih ya. Seperti kasih ini waktu dia bilang, Tuhan aku pengen punya tas branded, tapi aku nggak mampu beli Tuhan, karena ya bagi aku itu buang-buang uang, dan aku nggak mau meminjam uang untuk hal-hal yang tidak berguna, karena itu bukan invest ya kan. Sehingga kita ada orang yang ngasih tas, yang tas yang kasih ini pengen brandnya. Nah tiba-tiba waktu itu kasih ini bilang, Tuhan aku pengen dong merek yang terkenal ya kan, yang punyalah salah satunya. Ada orang ngasih merek Christian Dior lipstick. YSL. Itu kan harganya walaupun lipstick ya kita tahu lah, nggak usah dirinci. Nah itu saat kita sudah menang mengalahkan kedagingan kita. Tuhan menjawab ternyata kebutuhan kita, ya kan? Kadang kan kita berdoa untuk apa? Memenuhi keinginan daging ya, tapi kita lupa apa maunya Tuhan. Nah itu, kalau diceritain mah banyak loh, bisa nggak setengah jam kita. Nah, kayak tadi kayak Jen bilang kan, tadi Anda bilang kan emang nggak nyesel, kayak awal nyesel kan, terus bilang kan apa salah nikah ya gitu. Ini kayak Jen bilang, Tuhan bilang bahwa enggak kan udah doa gitu. Nah emang jawaban Tuhan nih soal itu gimana, nggak soal doanya, maksudnya menunjukkan nih Bang Boyke ini jodohmu itu gimana tuh? Waktu kita pacaran kan 3 tahun pertama harus setujuin. Kenapa nggak setujuin? Ya biasa, perbedaan strata. Perbedaan suku ya kan? Almarhum Papa udah bilang wanti-wanti ini jangan menikah dengan orang Batak. Kenapa? Ada something gitu, suatu reason yang
ya menurut papa lah waktu itu. Bukan orang Batam, bukan yang buruk, enggak. Enggak, ya keras, tukang pukul gitu kan ya. Tapi Takut lah, waktu di SMP ada retret. Dan retret itu Kasih ini ada kriteria untuk calon suami, calon pacar. Kasih ini tulis takut akan Tuhan udah pasti, seiman, tidak merokok, tidak memukul. Dan apa? Maaf, almarhum papa tukang pukul. Kasih itu kan dari anak MBA, terus dipukulin sampai 10 tahun lah dipukulin papa. Sama berdua atau sama adik kan, karena kita punya 4 ya. Tapi kan yang bungsu nggak pernah mengalami papa kan udah meninggal. Jadi kita berdua ini selalu kena pukul sampai lahir anak ketiga baru papa berhenti bertobat. Karena kan memang papa pemakai ya. Jadi mungkin di situ otaknya agak-agak mungkin miring kali ya. Ya tapi puji Tuhan tahun 90 papa bertobat. Benar-benar tidak pernah mukul kita lagi. Nah jadi Kasih ini punya keinginan tidak mau punya suami seperti kriteria itu. Bukan berarti papa Kasih ini nggak baik ya. Papa Kasih ini sangat baik, bertanggung jawab sama keluarga sangat, dan sangat menyayangi anak. Tapi mungkin ya punya kebiasaan buruk ya. Jadi Kasih punya kriteria itu. Dah singkat cerita ketemu abang, dipertemukan sama dengan kriteria yang Tuhan yang Kasih tulis, Kasih waktu SMP. Terus akhirnya pacaran. 3 tahun tidak disetujui, tapi kamu tahu nggak sih yang dilakukan abang? Dia tetap nganterin Kasih sampai rumah. Nggak pernah diturunin tengah jalan, nggak pernah. Iya, dan itu sampai sekarang. Kasih itu nggak pernah dibiarin sendiri kecuali memang kepepet banget. Seperti itu. Akhirnya pas 3 tahun itu Kasih cuma berdoa sama Tuhan sebelum ulang tahunku, aku mau mamaku setujuin. Karena aku nggak mau backstreet, capek, nah itu dosa. Iya benar. Betul iya, karena backstreet itu nggak bagus ya kan ya. Walaupun orang tua tahu Bu Ike nganterin Sheni sampai depan rumah, nggak sampai depan gang. Tapi kan jadi ribut terus tiap hari, capek ya. Udah akhirnya singkat cerita bener bulan Mei sebelum ulang tahun, Mama suruh manggil abang ke rumah ngadep. Akhirnya mereka ngobrol berdua, singkat cerita, Tante setujuin. Tapi kamu jaga nama baik Tante jaga nama baik kamu. Seperti itu. Udah akhirnya kita berjalan 4 tahun ke depan, kita prepare untuk pernikahan. Nah kan tahun rencananya 2003, tapi papanya abang meninggal 2003, jadi kita undur 2004. Menikah pun gak punya uang. Gak ada yang bantuin. Jadi ngeri-ngeri sedang semuanya kan ya. Karena kan abang dari keluarga yang begitu kurang mampu ya. Aku mampu, cuma kan namanya laki-laki kan harus tetap support ya, nggak bisa enggak kan ya, karena kita ada darah Chinese, darah Jawa yang dimana ya laki-laki harus bertanggung jawab, tapi bukan berarti kita juga lepas tanggung jawab ya enggak. Udah yang singkat cerita kita mulai dengan 1 juta dulu DP dengan gaji kita berdua, DP gedung yang dimana saat itu 2003 ya kita mulai itu kalau nggak salah total itu 60 sampai 100 juta. Kita nikah di gedung Indosemen Sudirman, Wisma Indosemen Sudirman situ. Udah akhirnya, Mbak boleh nggak saya DP dulu 1 juta? Oh boleh untuk tag tempat. Udah tag tempatnya setiap gajian kita setor. Ada II aku yang tiba-tiba, Ci ini kamu mau nikah ya? Iya Ci, kamu mau Cici kan karena udah terlalu deket ya. Yaudah nih Cici kasih uang sekian. Cici bukain cek, dan itu aku yang paling pelit, tapi dia bisa terbuka hatinya untuk memberkati pernikahan kita saat itu. Dan puji Tuhan sampai hari H Tuhan cukupkan, semuanya tercover, tidak ada hutang. Itu memang prinsip kita pernikahan ya. Dari awal menikah kita tidak mau berhutang. Karena hutang bukan bikin kita solusi buat kita benar. Malah sebenarnya menambah permasalahan. Dan itu kita terapkan sampai sekarang. Ya puji Tuhan sih semuanya Tuhan cukupkan ya Nok ya. Nggak mudah sih, ini kelihatannya kayak enak aja proses itu. Untuk sepakat juga itu pasti susah kan? Susah. Sepakat. Nggak mudah dengan dari 2 menjadi 1 ya kan ya, cuma 1 yang berpenghasilan nggak mudah. Dan aku sampai sekarang pun aku masih ngucap sama abang, Pak, tiap bulan, setiap mau masuk awal bulan nih aku deg-degan loh. Ya kan, anak mau kuliah dok. Sekarang semua sudah tercover ya, sudah lunas. Tapi kan tetap untuk semester ke depan kita sudah harus prepare. Nah Kasih ini kan tipenya gitu, manage itu segala sesuatu dari jauh-jauh hari, supaya pas hari hanya kita nggak kelimpungan ya kan.
Jadi aku bilang setiap awal bulan deg-degan ya Pak, nggak apa-apa Ma, tenang. Itu menandakan masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Cuman kita harus terus sama Tuhan. Jadi kita saling nguatin aja berdua sih, nggak mudah, tapi ya enjoy aja sih, udah enjoy. Nggak ada dia juga enjoy sekarang. Nggak kayak dulu kayak stres, vertigo gitu kan. Dulu vertigo kan, apa yang muntah-muntah stres kan. Kalau perempuan kan kalau punya duit stres ya. Kalau sekarang sih bodo amat, tambah subur yang ada badan. Diajak makan sana, makan sini ya kan. Orang bilang kasih ini abang enak makan di luar. Puji Tuhan, ini semua orang lihat harusnya enaknya ya. Susahnya biar kita sama Tuhan aja. Betul. Iya kan? Iya nggak usah ikut Tuhan. Makanya sekarang sampai beli kendaraan, beli motor, beli ini cash ya Kak ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan izinkan cash. Karena emang itu prinsipnya jangan berhutang. Iya sih, setuju benar, setuju. Dulu ada yang nanyain kita, nggak mungkin kasihnya sama abang nggak nyicil, nggak kredit gitu kan. Ya sometimes itu mungkin ada kita yang beberapa yang kredit. Tapi kan kita ngitung tidak di luar kemampuan waktu itu ya. Tapi saat kita mulai mengerti gini, wah kayaknya kredit nggak deh, nggak boleh lagi deh, gitu kan ya. Ya nggak boleh lagi karena kalau kita masih umur panjang, ya kan. Puji Tuhan kita bisa lunasi. Kalau nggak anak kita kesian, ya kan ya. Nah itu kita nggak mau berdua. Kita meninggalkan hutang saat kita udah nggak ada di dunia. Nah itu yang anak-anak kita kan maunya menikmati apa yang Tuhan sudah kasih. Biar mereka tinggal melanjutkan hidup, jangan mikirin hutang papa mamanya kan. Kesian kan, kayak gitu. Ya puji Tuhan sih Dok. Ya kalau dihitung-hitung kebaikan Tuhan mah bukan soal chat time aja ya. 2015 kita dapat mobil pertama, abang aku ke Israel, tapi pisah kita ya. Abang duluan pergi, baru aku. Tapi sebelum aku ke Israel, tahun 2015, tapi aku lupa bulan apa, kita ke Singapura berempat. Dan itu diberkati Tuhan. Dan yang amazing lagi, 2016 awal aku pergi, udah itu kita nikmatin tuh anugerah Tuhan ya. Nah baru ini kita baru pulang dari Bangkok. Dan itu percaya, mujizat dari Tuhan juga. Diberkati orang juga. 4-empatnya hotel, makan, uang saku. Kita di sana sebenarnya harusnya tidak usah keluar uang. Tapi namanya kita mau menikmati liburan tetap kita keluar uang untuk beli ini, beli itu, dan menikmati makanan nih. Kalau di Bangkok itu makanannya enak banget. Dan ya sebenarnya bukan murah ya, karena kursnya sama. Sepertinya jadi murah, padahal sama aja. Kak ini unik nih Kak. Biasanya orang tuh berpikir bahwa hamba Tuhan nih kayak diberkati kayak gitu, dia jalan-jalan, dapat mobil gratis. Paling dia mode-modein tuh pengusahanya atau gimana gitu. Apa itu benar sih Kak? Enggak dong. Kita semua berdoa sama Tuhan. Kayak contoh, misalkan kayak sini nih kayak ke ini sebenarnya udah tahu ceritanya, tapi ke Bangkok itu gimana ceritanya? Kan tuh pengusaha semua nih. Ke Bangkok nih ya. Nyembil pendeta satu nih. Kita ngobrol berempat. Kan kita ada berkat nih Ma, boleh dong kita ke Bangkok. Hitung-hitung dong. Nak ternyata lumayan juga Nak. Di atas puluhan juga lah. Nah hidup masih panjang, ya kan. Dimana masih ada kuliah kamu, ya adik juga masih mau kuliah, sekolah gitu kan ya. Akhirnya udah kita berdoa aja Tuhan ya, ada mujizat deh. Udah dong, lupa, ya kan. Singkat kita Minggu pertama kan abang jarang ada pelayanan ya, kecuali pelayanan keluarga. Diajak makan. Pak Bu Ika ada di mana? Oh di rumah Pak. Baru mau pulang dari gereja, bukan di rumah baru pulang dari gereja. Oh ya Pak, kita ketemu makan siang ya. Oh boleh Pak. Ya udah, kita ke sana nih, ke daerah berdua, ke daerah Puri. Makan seafood, udah ngobrol-ngobrol. Pak Bu Ika, ini ada tiket murah nih ke Bangkok. Ya udah Pak, pergi aja Pak. Berapa Pak murahnya? Kasih aja kan 3,7. Oh ya itu murah Pak. Tapi kan di sana belum hotelnya, belum makannya Pak. Itu tetap aja nggak murah ya, bagi Bapak mah murah. Saya mah enggak lah. Ini pengusaha. Semua pengusaha. Kita cuma pendeta yang naik mobil Avanza, yang lainnya Mercy, Lexus ya kan, Mazda ya kan. Tapi kita nggak pernah minder sih kayak gitu. Yang kita punya kan dari Tuhan. Kita harus bangga apa yang kita pakai. Orang mobil pertama Datsun aja kasih ini bangga, punya Datsun kayak punya Mercy, ya kan. Iya. Nah singkat cerita, udah. Pak Bu Ika libur lebaran kemana? Ya lah Pak, cuma dari rumah ke Alfa doang. Paling saya mah nggak kemana-mana Pak, karena lagi nggak pengen lah, maksudnya nggak ada kesana gitu. Oh ya udah, pindah kita ke PIK. Udah mereka cari tiket, bla bla bla. Pak Bu Ika, tapi Pak Bu Ika kosong kan tanggal segitu. Akhirnya kasihnya cek kan, kosong Pak.
Akhirnya beneran kosong nih Pak. Beneran Pak kosong gitu kan. Oh ya udah. Tapi jangan Pak, saya mah nggak mau ke Bangkok. Udah kasih WA Abang. Pak kalau berdua dong tidak mau. Karena udah feeling kan tuh kan, udah nanya begitu gitu kan. Akhirnya ya udah ya oke, tidak mau gitu kan. Akhirnya Pak, kalau Bapak sama keluarga pergi oke. Ah kemana Pak? Udah saya minta paspornya langsung. Bapak, Ibu sama anak-anak. Mau ke mana Pak? Ya ke Bangkok ya katanya. Ah kita bengong. Oh yaudah, Mah minta paspor. Udah kasihnya kan emang ada di handphone selalu tuh. Akhirnya masukin tuh paspor tuh, kasih ke abang. Singkat cerita, memang orang mau punya duit enak banget ya. Pak udah ya tiketnya. udah pas gitu. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Udah dong kita cuma bengong. Oh iya makasih. Sampai perjalanan kasih cuma ngomong gini. Pak, gimana hotelnya? Gimana uang sakunya di sana? Aduh Tuhan, kok jadi pusing ya? Akhirnya kayak disadarin sama Tuhan. Kalau aku udah siapkan dari awal, aku udah kasih, tenang, pasti sampai akhir. Oh ya Tuhan, ya ampuni aku Tuhan, ampuni nama manusia ya, tetapi aku percaya Tuhan, pasti semuanya Tuhan cukupkan. Udah dong, ayo Pak kita harus nabung Pak, masih ada waktu 2 minggu nggak salah. Ayo Pak, jadi apa tuh PK dikumpulin kan? PK dikumpulin kita tukerin tuh kebat. Kita bawa dong, sampai di airport pada hari dikasih amplop. Ibu, istrinya, shalom Ibu, ya kan? Ya Ibu, ya udah seneng dong, ya kan? Iya buat jajan di sana. Udah Ibu nggak usah. Udah Ibu, oh iya Ibu ya. Gue kalau basa-basi gitu kan, ya udah. Akhirnya terima, kita buka, puji Tuhan, lumayan besar ya, bukan lumayan besar ya buat kita kan ya. Udah sampai sana, ya kita makan. Kalau lagi ikut mereka dibayarin, kalau nggak kita bayar sendiri ya kan. Ya, tapi memang di sana mahalnya di transportasi ya, karena memang naik Grab kan sana sini. Ya udah singkat cerita Tuhan cukupkan semuanya. Jadi nggak ada kode dan kodenya sama Tuhan. Ya nggak ada misalnya Pak saya belum ke Bangkok Pak. Iya gitu-gitu. Ya ternyata kan orang mesti. Oh ini kok nggak Tuhan ini nggak ikut-ikutin. Apalagi dia ngode-ngodein ini. Cuma picik aja lah. Pasien belum jadi hamba Tuhan, kan hamba Tuhan pada kesaksian tuh ya di mimbar ya. Pasien juga udah ngomong gitu udah mati loh. Nggak mungkin tuh hamba Tuhan dapat mobil. Nggak mungkin tuh hamba Tuhan dibayarin ini tuh. Tuhan cuma tegur, nanti kamu rasakan. Beneran Nando. Sampai titik minus Tuhan bikin saat kita jadi hamba Tuhan. Tuhan nyata kamu mujizatnya untuk apa? Melihat kuasa Tuhan. Iya, setuju. Benar. Bukan untuk melihat karena kekayaan kasih ini, karena hasil kerja keras abang dulu ternyata. Semua pemberian Tuhan lah ya. Semua pemberian Tuhan. Apa yang kita punya nih sekarang ini nih. Kata Ino tadi kan dari TV gede, enggak nggak langsung gede, kecil dulu. Berapa 14 inch, berapa tuh yang paling kecil? Dari kecil, sedang akhirnya jadi gede. Panjang aja kita dari single waktu nikah. Sampai sekarang yang gede, ya kan? Dulu kan kita belum punya rumah kayak gini, Ina juga tahu. Rumah di belakang udah kayak kandang. Iya. Dapur di depan. Dapur, nggak berbentuk rumah. Tapi kan puji Tuhan, semua melalui proses. Jadi pernikahan kita tahun ini tahun keberapa lah? 19 tahun. 19. Nah itu kita berdoa sama Tuhan. Nih harus punya doa nih ya, kalian dalam kehidupan anak muda ya. Before 40 kita sudah harus sukses. Karena after 40 tenaga kita sudah mulai berkurang. Ya, secara motivasi juga itu after 40 kehidupanmu akan seperti itu aja udah setengahnya. Nah, sebelum 40 kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, sebelum 40 kita mau Tuhan cukupkan segala sesuatu yang anak sudah mulai besar, nggak mungkin naik motor berempat, ya kan? Itu udah nggak memungkinkan gitu loh. Ya singkat cerita, aku bilang sama Tuhan, aku minta keinginan Tuhan sekarang. Tolong cukupkan kebutuhan kami sesuai kehendak Tuhan. Kita mau punya mobil, kita mau punya rumah, kita mau punya tabungan. Semua ini berproses. Tuhan kasih mobil yang pertama, Tuhan upgrade menjadi mobil karya, dijual pas pandemik. Kita nggak punya mobil lagi. Nangis, nangis karena masa pandemik kita bangun rumah. Jadi kita menghiburnya menjual mobil untuk membangun rumah. Jadi kita bukan turun sebenarnya, tapi kita lagi menaikkan grade kita. Udah singkat cerita Tuhan kalau memang boleh mau punya mobil lagi karena sudah mulai sibuk nih setelah pandemik ya kan nggak mungkin naik motor lagi. Udah singkat cerita Tuhan cukupkan lagi kita punya mobil dan kita berdoa kita mau belinya cash Tuhan nggak mau. Tuhan kasih berkatnya melalui berbagai macam cara seperti itu. Jadi bukan yang minta kode-kodein. Mas saya butuh uang sekolah enggak? Udah abang pernah cerita nggak yang tiba-tiba ada orang usaha 10 juta? Malamnya aku bilang sama abang, Pak, perlu uang 10 juta besok untuk sekolah, listrik, dan ini nih. Maaf
lama katanya. Mau tidur kok ngasih beban gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, udah kita berdoa ya mah. Ya oke, kita berdoa. Pagi-pagi itu abang terima WA. Jumlahnya sama persis yang seperti kita minta. Tapi kan abang selalu ya tanya sama orang tersebut untuk apa uangnya. Ternyata untuk membantu adiknya yang COVID kanker kan ya. Akhirnya Pak boleh nggak dipakai? Itu abang bertanya loh. Seharusnya di mana? Kalau memang sudah masuk ke rekening kita secara logika ya udah bebas mau ngapain ya kan. Tapi kan kita nggak boleh. Nah itu yang dibilang kita harus bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan. Saat Tuhan kasih itu, abang tanya, kita pergunakan. Orang yang cuma nanya, berapa uang SPP yang belum dibayarkan? Aku hitung kan, jangan deh Pak, ngeri, nominalnya ngeri, aku bilang. Pak jangan Pak, terlalu banyak nominalnya. Akhirnya orang itu cuma bilang gini, sebut aja Pak, Mas sebut aja, yaudah deh. Udah, sebut aja kasih kan ya, dengan nominal yang lumayan. Oke Pak, saya transfer tanpa tinggal-tinggalin. Akhirnya ditransfer lagi sisanya, karena kan kita cuma minta setengah ya. Kita nggak boleh dipakai semua dong, karena kan bantu pengobatan, maksudnya bantu pengobatan tuh waktu itu kasih ini masakin untuk adiknya. Udah singkat cerita dibayarkan semuanya, ditransfer lagi sisanya. Kita cuma bilang, wow amazing, itu uang sekolah 6 bulan belum dibayar. 2 anak, bisa bayangin sekolah di materi uang sekolah 1,2 apa 1,1 gitu kasih yang lupa. Per bulan. Itu 2 anak. 6 bulan belum bayar. Jangan ragu. Masukin di HIFO jangan ragu loh. Karena anaknya sekolah. Apalagi HIFO kan. Iya. Harus beriman. Jangan ragu. Tapi intinya itu kita selalu bilang sama Ino juga, jangan berharap dari gaji. Bener. Karena bukan gaji yang menghidupi kita, tapi Tuhan yang menghidupi kehidupan kita. Dan jadi hamba Tuhan itu nih ya, harusnya bisa dipercaya. Dipercaya dalam segala hal, apalagi mengelola keuangan. Itu integritas sangat penting. Integritas. Jadi integritas itu bukan hanya di mimbar. Kadang hamba Tuhan cuma di mimbar karena merasa hebat ya kan. Setelah turun dia lupa siapa diri dia. Dia lupa bahwa dia hamba Tuhan, malah dia tidak bersikap sebagai hamba Tuhan. Dia bilang, ya kan di hamba Tuhan itu cuma di mimbar, salah besar. Malah di kehidupan sehari-hari itu yang kita seperti kehidupan kita. Nah Tuhan cuma waktu itu kasih ini mimpi, dapat 4 gulungan kita. Kasih takut dong, takutnya seperti yang 144 orang yang tertinggal itu loh. Aduh Tuhan, maksudnya apa nih 4 gulungan kita? Tuhan cuma 4 gulungan kita ini, kamu, Boyke, Sheni, Dominik, Esa namanya dalam mimpi itu. Kalian akan menjadi kitapan terbuka bagi semua orang. Kita cuma bilang, apa maksudnya ya Pak ya? 4 gulungan itu kitab terbuka, maksudnya kamu akan menjadi saksi seperti kitapan yang terbuka. Jadi orang melihat kehidupanmu, ya itulah tanpa tengaling-aling gitu loh. Ya mungkin Boyke yang gak punya apa-apa, bukan anak siapa-siapa, kok bisa menjadi siapa-siapa? Berkat siapa? Ya berkat Tuhan. Waktu abang drop, kasihnya cuma begini, Pak, kamu harus bangga. Karena apa? Kamu bukan anak seorang pendeta besar. Tapi Tuhan sudah mengangkat kamu hampir sederajat dengan mereka. Bahkan yang mungkin dulu menjadi kakak rohani kita, kamu sudah satu panggung sama mereka. Bukan maksudnya menyombongkan, tapi menyadarkan bahwa semua itu punya Tuhan yang buat. Promosi itu dari Tuhan, bukan dari kita. Dan abang kan nggak pernah yang khotbah gudung, jatuh gudung, nggak pernah. Ya melakukan bagian kita aja khotbah, ya kan. Pak Boyke bisa nggak khotbah tempat saya di persekutuan doa saya, gini cuma kayak gitu dari mulut ke mulut. Kalau attitude abang atau aku tidak baik, pasti nggak ada yang meminta. Betul. Ya puji Tuhan sampai sekarang teman-teman kita yang lama masih kita keep in touch. Nggak yang pengusaha-pengusaha yang lama masih keep in touch sama kita, karena kita nggak aja memanfaatkan. Saat kita butuh uang, nggak yang kita Pak boleh bantu kita untuk uang sekolah anak, nggak pernah. Sampai ada orang ngomong, kenapa sih lu nggak pernah minta sama mereka? Oh enggak, aku bilang hidup mati kita nggak di tangan mereka, hidup mati kita tangan Tuhan. Dan firman itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita bagiku dan terang bagiku. Itu pedoman yang kasih ini pegang dari awal kasih ini bertobat sampai sekarang. Itu firman yang menghidupi kasih ini pribadi. Kasih ini kan lu karakternya buruk banget. Yang kenal kasih ini tuh wah luar biasa. Abang tuh luar biasa menghadapi kasih ini. Tapi puji Tuhan melalui abang, melalui Tuhan bentuk kasih ini seperti sekarang ini. Ya puji Tuhan dong, mainnya ketemu kasih sekarang. Kalau dulu nggak pernah disenyumin. Iya. Makanya sekarang kalau lagi dia main jutek kan, tapi bukan jutek, emang mukanya udah jutek. Kayak gitu. Dia bingung. Apa? Marah ya. Iya, padahal nggak marah. Tapi gitulah ikut jadi istri yang Tuhan gitu, ngeri-ngeri sedap. Tapi ternyata benar.
Apa yang kasihin dulu ragukan sebagai hamba Tuhan. Iya, ternyata Tuhan ngalamin. berikan. Dan dulu waktu di kasar muda kasih ini bilang waktu Paniko khotbah, Tuhan waktu masih umur 14 tahun ingat banget. Tuhan, enak kali ya jadi istri hamba Tuhan ya. Punya suami hamba Tuhan kayak Paniko tuh di depan, istrinya di depan. Aku mau dong Tuhan, itu ucapan umur 14 tahun. Ternyata pas kasih lagi duduk nemenin abang khotbah, Tuhan coba lagi gini, Sian inget nggak? Waktu itu kan pernah ngomong di Karsa Muda gini. Iya Tuhan ya, aku ada di sini sekarang ya. Ingat nggak kamu pernah ngomong? Gak mungkin tuh hamba Tuhan dapat mobil, gak mungkin tuh hamba Tuhan diberkati, gak mungkin ini, gak mungkin. Sekarang kamu alami nggak? Iya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Aku cuma gitu doang. Ampuni aku ya Tuhan ya, aduh makasih ya. Ternyata apa yang aku ragukan tentang kasih Tuhan, Tuhan izinkan dan buktikan loh dalam kehidupanku pribadi. Aku pribadi ya, kalau abang kan memang kan hidupnya getir-getir terus ya, jadi dia kayak udah lebih kuat dibanding aku ya. Udah tough. Kalau abang lebih tough dibanding Kasya ini kayaknya. Karena sudah biasa menghadapi hal-hal sulit ya kan ya. Benar. Iya kayak gitu sih. Nah, kayak penuntut ini pernah dengar cerita lucu ya. Jadi abang tuh mau khotbah di mana gitu. Terus dia naik motor, ternyata pas datang rumahnya gede banget. Oh iya. Dia muter. Itu sama Kasya ini tuh. Jadi itu rumahnya daerah Menteng. Sebelah sama Kozibo tuh rumahnya. Ma kita pelayanan mah di Menteng ya. Ayo udah naik motor Scoopy. Gitu kan. Yang mana mah rumah ini kayaknya rumahnya Pak. Gede banget ya Pak. Iyalah di rumah Menteng orang yang kecil. Nah ada Menteng bawah belakang kali yang kecil. Menteng dalam. Udah nah kita pulang aja Mbak, kita hujanan ke apa ke motor. Enak ya kamu. Oke. Emang kenapa Mah? Ya bilang aja udah kita masuk. Pak ingat kita nih hamba Tuhan. Orang Tuhan udah undang kita ke sini berarti Tuhan yang sanggupkan kita. Iya. Tapi aku nggak sanggup. Pagarnya tinggi banget. Gede pagarnya ya pagar tinggi lah pasti lah daerah Menteng kalau kan ya bukan Menteng yang belakang lagi. Menteng tinggi jalan ya kan. Muter 2 kali. Dia bilang kamu ngapain muter-muter? Ini kita buang waktu malah terlambat malah enak. Udah akhirnya singkat cerita parkir. Sama satpam ya biasa kan naik motor ya. Pak parkir mata, situ aja gitu. Helmnya, yaudah taruh situ di pos. Oh ya udah kita taruh aja udah kan. Udah masuk ke dalam, ibu-ibu bersasak gitu kan yang tiap Shalom, nggak di ini loh kita. Shalom. Oh oke. Maaf Bu, toiletnya di mana? Naik motor ya kan, Bu. Naik kan ya kita harus bebenah dulu pakai minyak wangi dulu gitu, Bu asap kan ya. Oh di sana katanya, dah. WC, kita keluar dari kamar mandi nih, datang dong punya rumah. Shalom Pastor Boyke Ibu. Langsung ibu-ibu bersasak itu kaget, berdiri. Shalom Pastor. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati ya. Ini udah singkat cerita kita diajak ke atas, pas pulang diantar sampai bawah, sampai aman punya rumah. Satpamnya sampai kaget-kaget. Bawa hamba tuh naik motor. Mau kira nggak jauh-jauh tuh. Parkir depan gerbang. Nggak masuk. Nggak masuk depan gerbang. Karena motor. Pak aman lah Pak, mobil aja aman. Begitu. Kalau motor kita Scoopy. Tapi motor itu masih ada sampai sekarang. Ini motor perjuangan. 2011 sampai sekarang masih ada. Itu nggak akan pernah mau dijual karena motor benar-benar yang menemani kita susah. Iya. Kayak gitu. Jadi setuju. Itu hamba Tuhan pun ada JPR-nya dong. Iya sih. Ada JPR-nya, ada. Iya benar. Karena yang Tuhan hadapkan ternyata benar ya. Di hadapan kita itu lawannya raja-raja ya. Tapi kan kita anak raja, jadi jangan takut lah ya enggak. Yang penting itu raja-raja di dunia, tapi kita anak raja surga. Ya kan? Dimana kita pasti Tuhan mampukan. Ya sampai sekarang dikasihnya bukan berarti nggak punya minder loh. Kalau kita datang pelayanan, ibu-ibu begitu pakai LV, pakai Dior, pakai Chanel, nah kasih nih ya ada nggak bermerek ya, tapi awalnya agak minder, tapi Tuhan aku cuma kenapa aku harus minder Tuhan? Apa yang aku punya itu kan dari Tuhan semua. Apa yang aku pakai Tuhan kasih, kenapa aku harus minder dan takut? Ya terserah mereka mau mana apa, yang penting aku bawa nama Tuhan. Aja. Ya akhirnya ya puji Tuhan itu manusia-manusia itu udah menang itu ternyata. Saat mereka melihat kita biasa, malah hamba Tuhan itu manusia melihat lebih amazing dibanding hamba Tuhan yang branded gitu. Karena bicara ini enggak hamba Tuhan ini branded dari mana duitnya? Sebab bener kan tinggal hamba Tuhan. Makanya dulu kalau misalnya dari mana tuh pakai Supra tuh
parkir. Mau dianterin udah kok dia. Oh, iya, gue terakhir tuh di kampus Kak, parkir di mana? Ada sih, gue anterin nggak usah. Tapi dulu awalnya kayak gitu, malu. Tapi lama-lama kalau misalnya itu, Pak, naik apa? Motor? Oh, naik motor? Iya, Tuhan kasihnya motor. Nikmati aja, Pak, syukuri. Iya, Pak. Dapat insight nih, Kak, dapat insight. Awalnya malu, tapi saat kita nggak malu memakai yang berkat Tuhan kan sih, lihatlah. Tuhan percayakan berkat besar. Oh iya, Karena apa? betul, setuju. Naik motor aja nggak malu. Iya. Apa gitu Tuhan kasih mobil? Itu kasih bilang. Mobil pertama orang bilang, mobilnya apa Bu? Datsun. Dan bangga loh. Padahal orang lain Datsun biasa banget. Iya. Tapi Om kasih nih beberapa orang naik mobil kita. Enak ya Bu mobilnya? Iya dong. Mercy Datsun. Saat kita bersyukur, kita mengendarai mobil itu pun jadi enak. Yes. Orang naik mobil kita selalu ngomong, enak ternyata ya, Datsun, enak ya kali ya, enak ya Veloz. Emang enak ya nggak enak? Yang bilang enak siapa? Hati lu yang bilang enak. Kasih selalu bilang gitu. Kalau kita nggak bersyukur, lu mau naik Mercy pun nggak enak kok. Iya benar. Lu mau bersyukur, lu naik motor Scoopy pun lu bilang enak kok. Iya. Mewah walaupun cetak. Ini kan. Ini kan selalu kasih motornya cetak-cetaknya. Sombong banget. Ini di Bandung, dia PCX headset di sebelahnya. Aja motornya ada cetak-cetak ya. PCX kan modelnya lebih lama kan dibanding yang baru kan. Soalnya naik kalau dia kan menunggu sini kalau kita gini. Itu sih Nando ini. Keren gak? Ya intinya bisa dipercaya, menghargai berkat Tuhan. Iya, benar. Percayalah. Benar. Iya. Tuhan nggak akan mempermalukan kita kok. Benar sih. Kalau saat kita tidak mempermalukan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Pasti kita akan dimuliakan tepat pada waktunya. Amin. Benar. Nggak mungkin. Jadi diri sendiri aja kayak ya. Betul. Itu Gak paling usah. penting. Iya, bener. Jadi diri sendiri, nggak malu, Nggak malu-maluin, ya kan? Ya, yang penting kamu malu. Ini kita khotbah di mana? Duduk guys, jangan. Oh di tempat biasa, pakaiannya biasa aja enggak. Kalau kasihannya sama abang mau di tempat kecil, besar apa, tetap pakaiannya yang terbaik. Tetap pakaian seperti kita diundang ke rumah Tuhan. Jangan gue tempat perkampungan ya, gue pakainya biasa aja. Ya mungkin sepatunya kita harus sesuaikan. Kalau tempatnya berbatu-batu jangan pakai high heels. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau tempatnya gedung, kita boleh pakai high heels. Itu paling kita bedakan di sepatu. Iya, karena bukannya soal ini ya, tapi kan soal medannya ya. Betul. Saat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Gitu, ya. Wow. Oke, kesini, thank you. Thank you kesini. Nggak akan cukup waktunya kan? Seru kok ngobrol. Iya, makanya. Karena pantas banyak tuh orang-orang tuh kayak suka konseling. Iya. Makanya ikutin mentor ini ada mau mentoring atau apa, pengusaha atau apa gitu. Ya, kita tuh jarang di rumah dan jarang dan nggak ada yang percaya kita jarang di rumah. Iya. Lagi mentoring, konseling gitu ya. Oke, kita tutup dulu. Thank you banget teman-teman yang ini boleh nonton video-video kita dalam satu channel dalam Millennial Bapak. God bless you. God bless you. God bless.